Cantik banget malam ini. Hai, Mas. Selanjutnya kita masuk ke prosesi pemasangan cincin pernikahan. Ini Pak. Izinin aku pakai cincin ini untuk kamu ya. Kamu yang ada di doaku, kamu yang selalu aku semogakan melekat erat ada di jantung hatiku. Engkau alasan untuk aku hidup. Ketika aku melihatmu, aku jatuh di paling cinta. Tuhan sungguh baik takdirnya. Dari berjuta bintang yang terangi di malamku, kamulah bintang yang paling terang. Takkan ku biarkan redup. Dari berjuta detik yang pernah kita lewati, aku tak mau berhenti untuk terus mencintai. Terima kasih ya. Udah mau jadi istri aku. Insya Allah, aku akan jadi suami yang baik buat kamu. Dan akan bawa kamu sampai ke jannahnya. Amin. Gue baru tahu kenapa cuman gue yang disalahin karena nyalain petasan sampai bikin Syifa koma. Padahal gue juga yakin, lo juga tahu kan kalau Hasbi yang udah nyuruh gue. Dia udah ngancem gue demi nurut sama dia. Iya gue tahu. Tapi gue nggak mau aja Hasbi terlihat dalam kejahatan itu. Gue harus bersihin jejaknya. Hasbi tuh emang orang jahat. Dia tuh otak kriminal, tau nggak? Lo tega sih mengambing hitamkan orang lain demi nyelamatin dia? Udah deh, lo nurut aja. Gak usah berisik. Ikutin gue. Lo nggak mau kan ngelahirin di penjara? Gue harus cari cara buat kabur dari para penjahat ini. 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. Oke, good. Ganti gaya, Bu. Pak. Satu, 2, 3. Oke. Udah sih, saya ambilkan air putih dulu ya untuk Ibu.
Sebenarnya saya berharap ibu nggak datang hari ini. Tapi saya tahu saya salah kalau saya punya pikiran seperti itu. Karena tidak ada seorang ibu yang mau melewatkan momen bahagia anaknya. Dan sebenarnya saya pun masih belajar. Saya masih belajar menerima semua pelajaran hidup yang saya alami. Dan akhirnya saya belajar satu hal. Bahwa kebahagiaan Julian lebih berharga dari apapun. Termasuk rasa sakit hati saya. Dan kalau saya bisa menerima semua pelajaran hidup yang terjadi dalam hidup saya berharap ibu juga bisa. Demi kesembuhan ibu dan demi Lala. Saya lagi berusaha, Bu. Semangat ya. Terima kasih ya, Bu. Ibu sekarang sudah bisa menerima Lala. Sama-sama. Saya pergi dulu ya. Baiklah, kepada kedua mempelai dipersilakan untuk melakukan sungkeman. Ma, aku mau mohon izin ke Mama untuk menikahi Lala. Bukan berarti cinta aku ke Mama itu berkurang ya, Ma. Tapi ini untuk menjalankan perintah Allah. Aku mohon ke Mama, tolong selalu dampingi Julian, Ma. Doain Julian. Dan dukung terus Julian untuk membangun keluarga ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Iya, selalu, Nak. Pasti. Kamu laki-laki yang bertanggung jawab, Jules. Mama yakin kamu bisa menjaga fitrahmu sebagai suami untuk memuliakan istrimu, ya? Mohon doa restunya ya, Ma, untuk pernikahan kami. Bu, doain Lala ya. Supaya Lala bisa menjadi istri yang solehah. Doain Lala bisa terus menjaga Mas Julian dan membawa keluarga menuju surganya Allah. Insya Allah, Nak. Ibu pasti akan selalu doain Lala.
Julian mau minta izin untuk menikah sama Lala ya Bu. Tolong doain Julian sama Lala. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah ya Bu. Insya Allah. Ibu titip Lala ya. La, kamu orang yang paling tepat untuk Julian. Mama doakan kalian bisa saling menjaga satu sama lain, saling menguatkan, tumbuh bersama, semakin dewasa, semakin kuat setiap harinya. Ya, mulai sekarang kamu panggil saya Mama, ya? Iya, Ma. Sekarang kita masuk ke momen lempar buket bunga. Konon katanya, siapa yang berhasil mendapatkan buket bunga ini akan menyusul ke pelaminan. Kayaknya udah pada nggak sabar ya, Oke, kita siap-siap ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, lempar. Oh, ditahan. Oke, lempar. 1, 2, 3. Buket gue nih, udah kasih ke gue. Ini namanya rezeki gue. Bunga datang ke gue. Ini punya gue. Lagian lu masih lama kok nikahnya. Belum ada calonnya kan? Oh, di sini sih. Justru yang lebih berpengalaman. Itu lebih siap untuk menikah. Aduh. Bi. Sorry ya. Gue tiba-tiba berubah pikiran. Sumpah muak banget gue sama nih hari. Udah lihat Lala sama Julian happy-happy kayak gitu, Meisha dibawa sama cowok bewokan itu. Kenapa sih? Kenapa Mbak hubungin saya lagi? Silakan duduk dulu. Nggak perlu. Oke. Waktu itu Masnya kan sempat bantuin saya untuk bikin talk show dan reality show. Dan sekarang saya butuh bantuan Masnya lagi. Saya butuh ide lagi untuk memisahkan pernikahannya Julian dan Lala. Maaf Mbak, saya belum dapat instruksi apa-apa dari atasan saya buat bantu Mbak lagi. Mungkin sekarang udah waktunya buat gue cari tahu siapa bos dari orang itu. Siapa tahu dia punya ide untuk hancurin hubungannya Julian sama Lala. Udah amat deh mereka udah nikah atau belum.